Pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. 3 orang pelaku kini telah dilaporkan ke polisi. Pihak keluarga korban mengaku baru mengetahui peristiwa perundungan atau bullying terhadap korban berinisial NA setelah diberitahu oleh tetangga mengenai video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video, korban yang masih berusia 13 tahun dikeroyok oleh 3 orang temannya di gedung kosong situs Taman Purbakala. Keluarga pun langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Menanggapi laporan itu, pihak kepolisian berjanji akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Peristiwa perundungan terhadap korban terjadi pada tanggal 17 Juni lalu. Korban dan keluarga berharap kasus ini dapat ditangani dengan baik oleh polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Puluhan orang tua mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk memprotes pelaksanaan PPDB online. Mereka menuntut tahap zonasi yang akan dilaksanakan lusa diseleksi berdasarkan jarak, bukan usia. Ibu ini menangis ketika berorasi di depan Balai Kota Jakarta. Ia meluapkan kesedihan karena anaknya tak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB online DKI Jakarta karena usianya yang tergolong muda. Persoalan umur itulah yang membuat para orang tua berunjuk rasa ke pemerintah Provinsi DKI hari ini. Mereka menuntut gubernur tak lagi menyeleksi calon siswa berdasarkan usia di tahap zonasi. Kita meminta untuk Pak Anies selaku pimpinan Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan zonasi dari sisi usia, karena judulnya aja zonasi, berarti kita harusnya melihat jarak bukan melihat usia. Kalaupun memang harus usia adalah faktor penentu terakhir ketika didapati peringkat berikutnya, atau gini, misalkan dari 40% yang zonasi itu di peringkat 40 dan 41 ternyata jaraknya sama, barulah dipilih usia, bukan usia menjadi faktor utama. Itu yang kami tadi sempat. Dan saya sendiri tidak mengusik yang kemarin sudah selesai. Kalau saya mengusik yang kemarin sudah selesai atau tahapan yang kemarin, artinya saya seolah-olah psikologis itu anak yang sudah diterima terganggu. Saya minta untuk Gubernur DKI bertemu dengan kita, cari jalan keluar terbaik untuk tahapan berikutnya yang di tanggal 25 yang berkaitan dengan jalur zonasi yang 40% ini. Tolong dikaji ulang atau memang benar-benar dibatalkan. Sebagian orang tua juga meminta pemerintah tetap mempertimbangkan nilai. Saya minta dihapuskan karena buat apa adanya nilai KKM, Pak, Ibu? Buat apa adanya nilai semester? Buat apa mereka belajar kalau hanya yang dicari umur tua? Lebih baik anak saya umur 9 tahun baru saya masukkan di SD. Berarti yang ditekankan. Hingga unjuk rasa berakhir pada siang tadi, para orang tua tak berhasil menemui Gubernur DKI. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Azhari, Wahyudin, TV One mengabarkan. Seleksi tahap zonasi akan dimulai pada Kamis. Apa yang akan dilakukan orang tua siswa di waktu yang semakin mepet ini? Ada rekan kami, Maria Gerarda, langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Maria. Baik, Andromeda, Tisa dan juga pemirsa, untuk saat ini kami berada di Balai Pustaka Rawabangun Jakarta Timur, berada di salah satu rumah orang tua murid yang tadi pada saat pagi tadi sempat mengikuti unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Tentunya ini menjadi polemik hingga saat ini karena adanya penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2020 hingga 2021 yang sistemnya khusus untuk di DKI Jakarta ini memiliki persyaratan yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, dan juga hingga saat ini pun juga cukup berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya, di mana untuk poin pertama pada syarat adalah usia. Kita ketahui bahwa untuk usia SMP, SMA, dan SMK ini mempunyai usia setara di usia belasan tahun. Kemudian untuk saat ini, di sistem tahun ini dibuka untuk di atas 20 tahun, di mana untuk saat ini cukup banyak anak-anak di atas usia 20 tahun yang kemudian diterima pada PPDB tahun ajaran ini. Untuk mengetahui seperti apa keluhan dari para orang tua murid, kita tanyakan langsung kepada salah satu orang tua murid. Selamat sore Bu Tita Sudirman. Sore.
Bu Tita, boleh diceritakan untuk anak ibu ini akan masuk ke jenjang SMP atau SMA SMK? Akan masuk ke SMA di jalur zonasi. Ibu, kita ketahui bahwa usia ini menjadi perdebatan terus hingga saat ini dan juga tadi pagi sudah diajukan pada saat unjuk rasa di Balai Kota. Apa saja yang ingin disampaikan sebenarnya oleh para orang tua murid, karena seperti kita ketahui bahwa tadi memang belum mendapatkan respon dari Pemprov DKI. Seperti pertama kita sudah mencoba tahap pertama, yaitu sampai dengan audiensi kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dengan Ibu Kadis, tapi kita tidak menemukan kesepakatan untuk menghapus prasyarat utama usia. Terlebih lagi usianya ini dibuka lagi buat kesempatan buat anak-anak yang kemarin putus sekolah. Jadi usia-usia 20 itu bisa masuk kembali, dimana semestinya mereka tadinya berada di jalur sekolah paket C atau Ester gitu kan. Kemudian sekarang digabung di sekolah umum. Satu persaingan, kedua adalah dampak psikologis anak Les untuk itu, untuk dicampur ya 20 dengan usia 15 tahun gitu dalam satu kelas. Kemudian jika tadi pada saat unjuk rasa mungkin belum mendapatkan respon, langkah selanjutnya dari para orang tua murid yang bergabung untuk menyampaikan aspirasi ini apa selanjutnya? Hasil terakhir tadi kita meminta bantuan dari DPRD dan Komisi E untuk menjembatani lagi kembali untuk berbicara, bertemu dengan Gubernur dan Wakil, akan diusahakan besok untuk membahas ini kembali untuk menghapus prasyarat utama usia. Sebentar lagi di tanggal 25 PPDB melalui zonasi ini kan akan ditutup, itu artinya hitungan beberapa hari lagi akan dibuka. Yeah. Baik, kemudian apakah optimis mengenai sistem ini kemudian akan diloloskan atau diiakan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena kita ketahui sistemnya sudah berjalan? Di sini kita mencoba sebisa kita ya, karena sebenarnya juga dari kesiapan juga kemarin juga sepertinya nggak tahu ya, mungkin dadakan juga ya, karena dari kita lihat dari situsnya aja di Jabar aja udah siap dari lebih dulu sebelum waktunya kan serentak seluruh Indonesia. Cuman situs pemberitahuannya aja di daerah kota Madia lain tuh sudah provinsi lain tuh sudah siap gitu. Jadi terakhir itu memang kisruh belum jelasnya itu di sangat dadakan itu di DKI sih. Untuk dampak langsung yang anak ibu mungkin rasakan dan juga para orang tua murid lain rasakan adalah mungkin apakah menjadi terpental ke SMA lain yang lebih jauh zonasinya, ataukah mungkin justru tertekan oleh deretan usia-usia yang lebih tinggi, lebih tua dibandingkan dengan usia setara, apakah menjadi tidak mendapatkan SMA yang diinginkan begitu? Kalau pertama kita lihat di sini yang sedang berjalan hasilnya adalah anak afirmasi atau anak KJP. Anak KJP itu kan diperuntukkan untuk kepada yang ekonomi membutuhkan. Nah dari mereka sendiri aja banyak yang terpental. Kalau mereka nggak masuk negeri, mereka masuk swasta, itu bagaimana? Selama ini kan mereka dalam bantuan pembiayaan pemerintah ya. Kalau mereka mental itu nanti nasib mereka bagaimana? Salah satu yang kita bantu di sini juga, walaupun kita di zonasi, kita sangat memikirkan anak-anak afirmasi yang kemarin nggak dapat. Kita harapkan bahwa solusinya bisa segera dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan dengan solusi yang adil dan merata ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Tita atas informasinya. Dan pemirsa, tentunya kita harapkan juga bagi para siswa baru, penerima peserta didik baru ini bisa mendapatkan hak belajar yang sesuai dengan umurnya, dan juga kita mengharapkan solusi yang terpenting juga bagi Pemprov DKI Jakarta bagi seluruh peserta didik baru di tahun ini. Demikian Andro Tisa. Baik, terima kasih Maria Gerarda atas laporan Anda langsung dari Jakarta.